Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat datang kembali di kunci jawaban matematik SD atau MI kelas 3 tema 3 halaman 7, 30 dan 48. Kita langsung saja. Ada pertanyaan. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu, tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Kita tahu kalau untuk mengukur, kalau menggunakan penggaris, bendanya kita simpan di ujung angka 0 ya. Salah satu sisinya kita simpan di ujung angka 0 penggaris. Nah, untuk melihat panjangnya, kita lihat ujung yang satunya lagi. Dia berada di angka berapa di atas penggaris itu. Ini untuk penghapus ini, ternyata di sini menunjukkan angka 3. Berarti penghapus ini adalah panjangnya 3 cm. Ya. Untuk rayon, di sini dari 0 sampai ujungnya 7, berarti ini 7 cm. Untuk rayon yang lebih panjang, sama kita simpan yang ujung satunya di 0. Nah, lihat ujung satunya lagi berada di angka berapa? Ternyata di sini ada di angka 10. Berarti panjangnya adalah 10 cm. Ya. Terus ada pensil, sama kita simpan ujung yang satu di angka 0. Nah, satunya lagi ternyata berada tepat di atas angka 6. Berarti pensil ini panjangnya adalah 6 cm gitu ya. Terus spidol, ujung yang paling kanan adalah 12, berarti dia 12 cm. Yang pulpen ini adalah dari 0 sampai ujung yang kanan adalah 11, berarti panjangnya adalah 11 cm. Jadi patokannya kalau untuk mengukur suatu benda, satu sisinya itu kalian simpan di atas penggaris yang angka 0. Nah, nanti untuk melihat panjangnya, lihat ujung yang satunya lagi, dia menunjukkan angka berapa, maka itulah panjang suatu bendanya. Nah, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, di sini kita tahu ada satuan panjang itu ada meter, ada sentimeter, ada juga milimeter boleh ya. Di sini ada gambar alat ukur, ada meteran roll, ada meteran saku yang biasa suka digunakan oleh tukang bangunan, ada juga meteran pita yang biasa digunakan oleh tukang jahit. Nah, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. 1. Bagian yang diukur tinggi badanmu. Kalau tinggi badan kita menggunakan alat ukur apa? Coba yang kira-kira yang tepat. Nah, yang tepat adalah kita bisa menggunakan meteran saku ya. Meteran pita juga bisa, tapi kadang meteran pita panjangnya dia tidak lebih dari 1 meter gitu ya. Terus panjang lingkar pinggang. Nah, panjang lingkar pinggang biasanya itu tukang jahit, berarti dia menggunakan meteran pita ya. Kita gunakan meteran pika. Kalau panjang meja di kelas ya, kita gunakan meteran saku ini ya, yang suka tukang bangunan pakai. Keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Kalau melompat ya, yang cocok itu pakai meteran roll. Yang ini panjangnya bisa 100 meter atau 200 meter. Atau ada juga yang 50 meter ya. Jadi nomor 4 itu kita gunakan meteran roll.
Lebar papan tulis ya kita gunakan meteran saku. Panjang halaman sekolah ya berarti pakai meteran roll. Kita lanjutkan. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah, 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, kita sudah belajar bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Maka kalau 200 cm berubah ke dalam meter berarti dibagi 100. Jadi jawabannya adalah 2. Itu ya. Jawabannya 2. Nah, sekarang 500 cm. Sama seperti 200 cm tadi. Nah, berarti kita 500 cm kita bagi 100. 500 bagi 100 berarti 5 ya. Jadi 5 meter. Sekarang bagaimana kalau meter ke senti? Nah, kalau meter ke senti berarti tinggal dikalikan dengan 100. Kalau tadi senti ke meter kita bagi 100. Kalau meter ke senti kita kalikan dengan 100. Kalau 6 meter berarti 6 kali 100. 600 cm. 400 cm. Oh, berarti ini dibagi 100 karena merubah ke dalam meter. Berarti 4 meter. 7 meter ke dalam centimeter. Berarti 7 meter itu berarti 7 dikali 100. Berarti 700. Ya. Nomor 6. 2 meter 45 cm itu berapa? Nah, 2 meter itu adalah 200 cm. Tinggal ditambah 45 berarti 245 cm. Sekarang 4 meter 32 cm kalau dirubah ke dalam cm. Nah, meternya ini kan belum dalam cm, rubah dulu ke dalam senti. 4 meter dirubah ke dalam senti berarti menjadi 400. 400 ditambah 32 berarti 432 cm. Sama yang nomor 8 juga. Berarti 800 tambah 79. Berarti 879. Nomor 9, 4 meter 8 cm. Berarti 400 ditambah 8. Berarti 408 cm. Nah, ini 70 meter gede. Ya, tinggal kalikan 100 saja. Berarti tambah nolnya 2 berarti 7000. Jadi 70 meter ke dalam senti berarti 7000 cm. Tambah 9 cm berarti 7009 cm. Itu ya. Itu saja anak-anakku. Kunci jawaban halaman 7, 30 dan 48. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anakku kunci jawaban matematik buat SD kelas 3 atau MI, tema 3, benda di sekitarku, halaman 55 dan 56. Langsung saja. Ada pertanyaan membantu merubah bentuk sentimeter ke dalam meter dan senti. Untuk nomor 1A, kita tahu adik-adik sudah belajar 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi ini patokannya adalah 1 meter adalah 100 cm. Nah, yang A 254 cm. Nah, di sini berarti kan ada, bisa kita tulis ratusannya itu adalah 200, puluhannya adalah 50, satuannya adalah 40. Jadi kalau angka
ratusan angka 2, angka puluhan angka 5, angka satuan angka 4. Jadi karena ratusannya adalah 200, maka bisa kita rubah menjadi 2 meter. Karena 1 meter adalah 100 cm. Kalau 200 berarti 2 meter. Nah, tinggal sisanya ada 54 cm. Maka kita tulis ditambah 54 cm. Jadi hanya dirubah ke dalam bentuk meter dan cm. Yang bagian B 390 sama seperti tadi. Jadi ada angka 300, berarti kita tulis menjadi 3 meter, dan sisanya ada angka 90 cm. Berarti kita tulis 90 cm. Yang C 365 cm. Berarti sama dengan 3-nya 300, berarti menjadi 3 meter. Sisanya adalah 65 cm. Jadi kita tulis 3 meter tambah 65 cm. Itu ya, mudah ya. Kita lanjutkan yang D 909 cm. Berarti yang 900-nya kita menjadi 9 meter. Yang 9 cm-nya kita tulis lagi, tambah 9 cm. Nah, 9 ini dia satuan, bukan puluhan ya. Makanya di sini 9 cm ya. Nah, sekarang 400 cm. Nah, kita 400-nya kita tulis 4 meter. Nah, sisanya ada enggak? Di sini kan sisanya tidak ada. Makanya ditambah 0 cm. Jadi merubah bentuk cm ke dalam meter, kita harus ingat patokannya 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter berarti 200 cm. Kalau 3 meter berarti 3 kali 100 berarti 300 cm, dan seterusnya. Sekarang kita yang nomor 2 ya. Kita coba yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Di sini ada bahan kayu. Nah, mana yang memenuhi dari pertanyaan ini? Nah, kita katanya disuruh mencari bahan kayu yang panjangnya 250 cm. Di sini tulisannya ada meter, ada senti, juga ada cm dengan cm, ada meter dengan cm. Nah, kita cek satu-satu mana yang jumlahnya adalah 250 cm. Yang pertama coba. Nah, yang pertama ini tadi kan 2 meter 50 cm. 2 meter ditambah 50 cm. Nah, kita disuruh merubah ke dalam bentuk cm ini. Ya. Kita suruh merubah ke dalam bentuk cm. Jadi kalau ada yang masih meter, kita rubah ke dalam bentuk cm dulu. Karena 2 meter berarti kan tadi 1 meter adalah 100 cm, maka 2 meter berarti 2 kali 100. Jadi 200 cm. Ditambah, nah, di sini kan 50 cm. Berarti ditambah 50 cm. 200 cm ditambah 50 cm. Berarti 250 cm. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kita cek 200 cm 5 cm. Berarti 200 cm ditambah 5 cm. Berarti sama dengan 205 cm. Ya, bukan 250 karena 5 ini kan satuan ya. Bukan puluhan. Kalau ini kan 50-an. Ya, ada di bilangan puluhan ya. Ini ratusan, puluhan, satuan ya. Yang ketiga 2 meter 5 cm. Berarti 2 meter kita rubah dulu menjadi 200 cm ditambah 5 cm nya. Karena 5 cm ini adalah satuan, kita simpan di belakangnya, jadi 205 cm. Dari ketiga sini jawaban yang benar adalah yang bagian yang pertama, yang ini ya. Nah, jawabannya itu gampang ya, karena kan ini pertanyaan adalah bahan kayu yang mana
untuk membuat meja, karena perlunya 250 cm. Jadi kalau ke dalam meter, 250 cm itu adalah sekitar 2,5 meter. Yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Jadi kita suruh memilih bahan yang untuk membuat baju yang diperlukanlah 2 meter. Di sini ada 3 bahan. Mana yang memenuhi? Jawabannya di sini ya. Nah, kita cek lagi yang pertama. 120 cm ditambah 180 berarti sama dengan 300 cm. Kita tahu tadi 1 meter itu 100 cm, jadi 300 cm itu adalah 3 meter gitu ya. Sekarang kita rubah ke dalam meter. Kalau tadi kita merubahnya ke dalam cm karena pertanyaannya adalah ke dalam cm. Kalau sekarang pertanyaannya adalah ke dalam meter gitu ya. Kedua, 2 meter tambah 200 cm berarti 2 meter tambah 200 cm berarti kita rubah dulu 2 meternya ke dalam cm, berarti 200 cm ditambah 200 cm ini berarti 400 cm. 400 cm itu sama juga dengan 4 meter gitu ya, karena 1 meter adalah 100 cm, tinggal 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. Yang ketiga adalah 200 cm. 200 cm itu sama dengan 2 meter. Karena 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Jadi dari ketiga option ini, pilihan ini, mana yang memenuhi dari pertanyaan ini? Karena kita disuruh kain yang sesuai dengan membuat baju sebanyak 2 meter. Berarti jawabannya adalah yang bagian bawah ini, karena ini adalah 2 meter. Kalau yang atas adalah 3 meter, yang tengah adalah 4 meter, yang bawah adalah 2 meter. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Jadi ingat lagi anak-anak, kalau merubah meter ke dalam senti itu adalah patokannya adalah 100 cm ya. Itu saja untuk jawaban halaman 55 dan 56. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba menjawab kunci jawaban matematika SD kelas 3 tema 3 halaman 65, 66 dan 67. Kita langsung saja. Ada pertanyaan seperti ini, suruh menentukan jarak rumah ya. Ada rumah sakit dan sebagainya. Nomor 1 katanya rumah Siti ke sekolah berapa kilometer dan meter, dan terakhir dirubah ke dalam bentuk meter ya. Kita coba jawab ya. Kita harus ingat dulu 1 km itu sama dengan 1000 meter. Kenapa harus 1 km sama dengan 1000 meter? Karena di sini katanya harus dirubah ke dalam meter. Dirubah dalam meter dan di sini ada kilometernya, maka kita harus tahu dulu 1 km sama dengan 1000 meter. Nomor 1, jarak rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti di sini ya, ke sekolah ini di atas. Jaraknya 5 km 100 m katanya. 5 km 100 m itu sama saja dengan 5 km ditambah 100 meter. Jadi 5 km karena 1 km 1000 meter, maka 5 kali 1000 adalah 5000. Jadi 5000 m ditambah 100 m, jadi 5100 m. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Ini rumah Udin, kantor pos ada di atas. Dia tulisannya 2 km 850 m. 2 km ya, 850 m itu sama saja dengan 2 km ditambah 850 m. 2 km kita tahu tadi 1 km 1000 meter, jadi kalau 2 kali 1000 jadi 2000
meter ditambah 850 meter. 2000 ditambah 850 berarti 2850 meter. Jadi jawabannya nomor 2 adalah 2850 meter. Nomor 3. Nomor 3 adalah rumah Siti ke rumah Udin. Rumah Siti di sini ya, rumah Udin di sini. Jadi ini jaraknya. Jadi kita lewat jalan sini yaitu 6 km 350 m. Sama seperti nomor 1 dan 2, 6 km kita rubah menjadi 6000 meter. 350-nya kita tulis lagi. Di 6000 ditambah 350 menjadi 6350 meter. Jadi jarak ke rumah Siti ke rumah Udin itu kalau dalam meter 6350 meter. Berikutnya nomor 4. Rumah Siti ke pasar. Ini rumah Siti, ini pasar di sini. 6 km 50 m. Nah, 6 km 50 m kita tulis 6 km ditambah 50 m. Itu sama saja dengan 6 kali 1000 jadi 6000 ditambah 50 berarti 6050 meter. Jadi rumah Siti ke pasar itu jaraknya adalah 6050 meter. Kita berikutnya nomor 5. Rumah Udin ke pasar. Rumah Udin ke pasar itu tadi gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi Udin ke pasar. Ini rumah Udin. Ini pasar di sini adalah 10 km. Jadi 10 km. Nah, kita rubah ya. 6 km ya kita kalikan 1000 jadi 6000 meter. Jadi itu ya. Jadi kilometer merubah ke meter. Sekarang ada soal berikutnya, mengukur ketinggian pesawat. Katanya di sini ada namanya altimeter untuk mengukur alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Di sini ada dua gambar pesawat terbang. Yang A adalah 3000 meter, yang B 4325 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, ini yang ditanya kilometer bukan meter. Ini diketahui 3000 meter, berarti kita rubah 3000 meter itu berarti tinggal dibagi 1000 ya. 1 kilometer kan 1000. Berarti 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 km gitu ya. Nah, yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan km? Yang B tadi adalah 4325 meter. Nah, 4000-nya kita rubah menjadi 4 km. 325 itu dalam meter. Di 4 km ditambah 325 meter itu jadi 4,325 km. Jadi bukan 4325 km, bukan, tapi 4,325 km. Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Pesawat B tadi ini 4325 dikurangi tadi yang A itu 3 km, jadi sisanya 1,325 km. Jadi ini jawaban yang nomor 3 ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami. Demikian kunci jawaban halaman 65, 66, 67. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas kunci jawaban matematika SD atau MI kelas 3 tema 3, yaitu halaman 84, 85, dan 86. Kita langsung saja. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter.
berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny. Jarak tempuh lomba lari totalnya adalah 350 meter. Nah, Benny katanya baru menempuh 200 meter. Jadi tinggal dikurangi saja. 350 dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi sisa jarak Benny ke garis finish adalah 150 meter. Jadi gitu ya. Karena kan Udin dia sudah sampai garis akhir. Artinya kalau sampai garis akhir dia sudah 350 meter. Ya. Yang kedua, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, kalau perbedaan jarak ya tinggal dikurangi saja. Jadi 4.740 dikurangi 2.500. Jadi selisihnya adalah 2.240 ya. 2.240. Jadi perbedaan jaraknya antara rumah Siti dan Edo adalah 2.240 meter. Kita lanjut ke nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, jarak totalnya adalah 3 km. Dia sudah menempuhnya 2 km. Karena di perjalanan bannya bocor, maka sisanya dia menuntun sepeda ke sekolah. Sisanya itu berapa kilometer? Ya, tinggal kita kurangi saja. Jarak total kan 3 km. Dia sudah menempuhnya adalah 2 km. Jadi sisanya adalah 1 km. Jadi jarak Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah itu adalah 1 km. Yang keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Ditanya dalam kilometer ya. Nah, total jarak Bandung-Jakarta itu adalah 130 kilo. 130 kilo. Dia sudah menempuh 50.000 meter. Nah, 50.000 meter ini kilometer, ini 50.000 meter. Satuannya beda, kita tidak bisa langsung mengurangi. Jadi satuan yang 50.000 meter ini kita samakan dulu satuannya ke dalam kilometer. Nah, 1 kilometer kan 1000 meter, maka 50.000 meter dibagi 1000 meter adalah 50 kilometer. Jadi 130 km kurangi 50 km sama dengan 80 km. Jadi sisa jaraknya yang belum ditempuh bus itu adalah 80 km gitu ya. Yang kelima, yang terakhir, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Ini rumah, ini pasar, ini sekolah. Katanya harus dari rumah ke sekolah jaraknya berapa. Di sini dikasih tahu rumah ke pasar katanya jaraknya itu 100 meter. Rumah ke pasar 100 meter. Terus jarak rumah Siti ke sekolah adalah 3 kalinya katanya. 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jadi dari rumah ke sekolah itu adalah sama saja dengan jarak 3 kali dari rumah ke pasar. Ya tinggal kita kalikan saja. Nah, jarak rumah ke sekolah itu kan rumah ke pasarnya 100 meter ya, berarti tinggal 3 kali 100 meter
Ya, berarti 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak rumah ke sekolah adalah 300 meter ya. Mudah-mudahan adik-adikku memahami. Itu saja pembahasan soal halaman 84, 85, 86. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang kembali di kunci jawaban matematika SD atau MI kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Halaman 103, 112, 126, 127, 149, 150, 151, 165, 166, dan 167. Kita langsung saja. Ada soal halaman 103. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Kita harus tahu dulu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi ini patokannya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kita baca lagi timbangannya di sini. Dari 0 ke 1 kilo itu dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Ada 5 garis. Dari 0 ke 1 kilo berarti 1 kilo itu kita bagi 5 saja. 1 kilo dibagi 5 atau 1 kilo itu kan 1000 gram. Itu dibagi 5 jadi sama dengan 200 gram. Jadi kalau satu garis ini nanti kita hitungnya adalah 200 gram. Ya. Jadi ini patokannya dulu. Nah, yang 200 gram ini nanti tergantung dari garis di kiloannya ya. Kalau garis ininya ada 10 dari 0 ke 1 kilo berarti bukan 200 gram, berarti nanti adalah 100 gram. Karena 1 kilo dibagi 10 bagian. Karena ini dia dibagi 5 bagian. Kita lihat yang pertama ini. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 5 kilo ya. 5 kilo dia terus lebihnya 1 garis. Berarti 5 kilo 1 garis itu berarti kan 200 gram. Berarti jawabannya adalah 5 kilo 200 gram. Gitu ya. 5 kilo 200 gram. Terus yang kedua ini dia sudah ada di angka 4. Berarti 4 kilo ya. Nanti ininya 4 kilo. Nah, tinggal lebihnya itu berapa gram. Kita hitung ada di 1, 2 jarum ketiga. Jadi garis ketiga. Berarti 3 kali 200 jadi 600. Jadi jawabannya adalah 4 kilo 600 gram. Karena dia jarum ininya sisanya itu 3 garis. Berikutnya dia lebihnya 2 garis, ini 3 kilo berarti 3 kilo 2 garis berarti 200 kali 2 400. Jadi 3 kilo 400 gram. Berikutnya nah dia pas di 3 kilo gitu ya. Dia pas di 3 kilo. Ini dia 2 kilo lebih 1 garis. 1 garis adalah 200 gram. Berarti 2 kilo 200 gram ya. Yang ini pas di 5 kilo. Di angka 5 berarti 5 kilo ya. Yang jagung ini. Yang ikan kita lihat 4 kilo. Dia lebih 1 garis berarti 4 kilo 200 gram. Ya, 4 kilo 200 gram. Ini dia lebihnya 3 garis. Berarti 5 kilo 600 gram ya. Jadi gampang ya. Ini pas di angka 2 berarti ini adalah 2 kilo. Jadi anak-anakku nanti kesepakatannya ini yang 200 gram ini 1 garis itu tergantung dari timbangannya ini dari 0 ke 1 itu nanti dibagi berapa. Karena ini dibagi 5 maka 1 kilo dibagi 5 adalah 200 gram.
Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini katanya ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg, 1000 gram, apakah benda menunjukkan berat yang sama. Nah, katanya di gambar yang di atas, gambar 1 adalah 1 kilo sama dengan 10 ons. Ya, gambar 2 adalah 1 kilo 1000 gram. Ketiga, 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi itu patokannya ya. Nah, pertanyaannya adalah, tentukanlah satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah berarti 30 kg ya. Karena nggak mungkin 30 ons atau 30 gram. Jadi yang paling tepat adalah 30 kg. Ibu membeli telur seberat, nah ini juga biasanya kita dalam kilogram. Berat cincin ibu adalah, nah, berarti dia dalam gram ya, 3 gram, nggak mungkin 3 kilo ya, jarang. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah berarti 250 gram biasanya gitu ya. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Jadi ini satuan yang lebih tepat untuk menentukan sesuai dengan soalnya ya. Kita lanjutkan. Bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Katanya Lani sedang membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Ini sirupnya, berat 1 botol sirup katanya 600 gram. Jadi 1 botol ini adalah 600 gram. Yang ditanya berapa gram berat dari 3 botol sirup. Berarti tinggal kita kalikan saja 3 kali 600 ya. 600 kali 3 sama dengan 1800 gram. Jadi totalnya ketiga ini adalah 1800 gram. Yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Di sini ada apa namanya? Buah seperti buah pir dan satu lagi buah apel ya. Di sini dia menunjukkan timbangan di angka 20. Nah, ini 30, ini 40, tengah-tengahnya berarti 35 ya. Kita lihat pertanyaannya. Berapa gram berat semua buah tersebut? Tadi yang satu di 20, yang satu di 35. Berarti kita tinggal jumlahkan saja 20 ditambah 35. Tadi kan satuannya dalam gram. Berarti 20 gram tambah 35 gram sama dengan 55 gram. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Tadi yang sebelah kanan. Yang warna merah. Berarti buah apel ya. Berarti sebanyak 35 gram. Ya. Itu jawabannya. Nomor 3. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilo. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilo. Berapa kilo sisa gula pasir? Ya, kita tinggal kurangi saja. Awalnya kan 5 kilo, sudah dipakai 3 kilo, terus dipakai lagi 1 kilo. Tinggal kurangi saja. Berarti 5 kilo kurangi 3 kilo, kurangi 1 kilo sama dengan 1 kilo. Ya, jawabannya. Yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Jadi yang ditanya adalah berapa gram jeruk medan yang sudah dipakai untuk membuat es buah. Tinggal kurangi saja 750 dikurangi dengan sisanya 530. Berarti sisanya adalah 220 gram. Nah, jadi 220 gram ini adalah jeruk medan yang dipakai untuk membuat es buah ya. Karena yang 530 gram itu adalah sisa yang tidak dipakai.
Yang kelima, untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Ya tinggal 6 dikali 250 saja jawabannya. Karena yang ditanya berat seluruhnya. 6 kali 250 gram sama dengan 1500 gram ya. Jadi jawabannya adalah 1500 gram. Karena di sini dalam gram ya kita jawabnya dalam gram. Kalau ditanya dalam kilo ya rubah saja. 1500 gram dirubah ke dalam kilo berarti 1,5 kilo ya. Perhatikan gambar timbangan. Bantulah Dayu menentukan besaran yang tepat. Kita 1 kilo tadi 1000 gram. Di sini contohnya 5 kilo berarti 5000 gram. Nah, 9 kilo berarti 9000 gram. 3 kilo berarti 3000 gram. 7 kilo berarti 7000 gram ya. Gampang ya. 1 kilo berarti 1000 gram. 4 kilo berarti 4 kali 1000 berarti 4000 gram. 6000 gram dirubah ke dalam kilo berarti 6000 dibagi 1000. Jadi sama saja dengan 6 kilo ya. Nah, 8000 gram ke dalam kilo jadi 8000 dibagi 1000 jadi 8 kilo gitu ya. Itu jawaban halaman 149. Kita lanjutkan. Nah, ini masih pokok bahasan semuanya dalam kilo dan gram ya. Nah, hitunglah dalam satuan gram. Jadi dirubah ke dalam satuan gram. Di sini sedang menimbang ikan. Ternyata di situ tertulis 2 kilo ditambah 100 gram. Berapa gram? Nah, tambah 100. Tadi kan 1 kilo adalah 1000 gram. Kalau 2 kilo berarti 2000 gram. Gitu ya. 2000 gram ditambah 100 gram. Berarti totalnya 2100 gram. Ini gampang saja ya. 4 kilo berarti 4 kali 1000. 4000 gram tambah 200 gram jadi 4200 gram. Yang ketiga ada buah-buahan di sini ya. 3 kilo ditambah 500 gram berarti 3 kilo menjadi 3 kali 1000 3000 tambah 500 jadi 3500 gitu ya. Yang keempat ada campuran di sini buah-buahan. 5 kilo ditambah 800 gram berarti 5 kali 1000 5000 ditambah 800 gram berarti 5800 gram. Jadi ini ditanya dalam gram ya, bukan kilo. Kalau ditanya dalam kilo, yang 200 ini rubah ke dalam kilo gitu ya. Nomor 5. 1 kilo ditambah 400 gram. Ini gula katanya. Berarti 1 kilo sama saja dengan 1000 gram. 400 gramnya kita tulis lagi. Jadi tinggal 1400 gram. Jadi mudah saja ya anak-anakku memisahkan kilo ke dalam atau merubah kilo ke dalam gram. Kita patokannya tadi 1 kilo adalah 1000 gram. Kita lanjut. Nah, halaman 165. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke dalam gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di sini 3230 gram. Kalau dirubah ke dalam kilo, di sebelah kanan kan kilo ya. Nah, mana tulisan yang betul untuk yang ini? 3000 berarti 3 kilo ya. Memenuhi ini semuanya 3 kilo. Tinggal sisanya 230 gram. Mana 3 kilo 230 yang paling bawah. Jadi yang atas ini dengan yang bawah gitu ya. Yang kedua sama kayak tadi 3023 3 kilo 23 gram. Ini puluhan ya, bukan ratusan. Nah, sekarang 3 kilo 203. Cari 3 kilo 203 ya. Nah, terus ini 3002 gram berarti
sama saja dengan 3 kilo 2 gram ini. 3 kilo 2 gram. Kita hubungkan garisnya. Gitu ya. Yang paling bawah 3.320. Tinggal ini sisanya. 3 kilo 320 gram. Jadi itu jawabannya ya anak-anakku. Jadi merubah dari gram ke dalam kilo. 3.230 kita bagi 1.000 dulu menjadi 3. Nah, 230 nya sisanya ya. Nah, ini. Kita lanjutkan. Halaman 166. Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram coklat, membuat kuetar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Ya, kita tinggal kurangi saja. Totalnya kan dia 2 kilo 500 gram. Ya. Yang sudah dicairkan katanya 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Tinggal 2 kilo kita kurangi dengan 1 kilo. Jadi kita kurangi saja kilo dengan kilo ya. Nanti gram dengan gram. Ya. 2 kurangi 1 adalah 1. 500 kurangi 200 adalah 300. Jadi jawabannya gram coklat yang belum dicairkan sebanyak 1 kilo 300 gram. Nomor 2. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, 1 hari katanya 750 kilo. Ditanya dalam seminggu. Seminggu itu adalah ada 7 hari. Tinggal 750 saja dikali dengan 7 hari ya. Jadi 750 dikali 7 sama dengan 5.250 kilo ya. Nomor 3. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilo. Dia punya persediaan di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, ditanya totalnya. Ya, tinggal jumlahkan saja. Dia beli 2 kilo, dia punya persediaan 550 gram. Karena ditanya dalam gram, yang 2 kilo kita rubah dulu ke dalam gram. 1 kilo adalah 1000 gram, berarti 2 kilo adalah 2000 gram. Tambah tadi yang persediaan 550, berarti totalnya sekarang dia punya 2550 gram ya. Atau kalau ke dalam kilo adalah 2,55 kilo. Nomor 4. Siti membeli 4 kilo coklat, kemudian coklat tersebut dicairkan, terus dibagi menjadi 4 bungkus, setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilo? Ya, tinggal 4 kilo dibagi 500 gram. Tadi karena satuannya beda, kilo dengan gram, 4 kilo kita rubah dulu ke dalam gram. Di 4 kali 1000, karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. Tinggal 4000 dibagi 500. Jadi ya, karena gramnya udah sama, 4000 dibagi 500 jadi sama dengan 8 bungkus. Itu ya. Kita lanjutkan nomor 5. Nah, kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kilo 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Nah, katanya yang B ini lebih ringan dari yang A. Lebih ringannya berapa? Adalah 400 gram. Ya, berarti yang B ini kita tinggal kurangi saja 1 kilo 200 gram dikurangi 400 gram ya. Nah, 1 kilo 200 gram itu kita rubah dulu ke dalam gram. Berarti 1200 gram. Nah, 1200 gram itu adalah kapur barus yang A. Sekarang kalau yang B, berarti kata tadi 1200 gram dikurangi. Katanya kan lebih ringan, kalau lebih ringan dikurangi. Kalau lebih berat berarti nanti ditambah. 1200 kurangi 400 gram sama dengan 800 gram. Jadi
Itu anak-anakku, pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku di kunci jawaban matematik SD atau MI kelas 3 tema 3. Kali ini kita akan membahas halaman 171, 172, 181, 182, 204, 205, 206, 207, 221, 222. Kita langsung saja ke pembahasannya. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Kalau waktu itu kita tahu ada menit, ada jam, ada detik ya. Nah, berarti mana jawabannya? Berarti ini. Kita lingkari, jam kita lingkari, detik juga kita lingkari. Kalau meter itu satuan panjang atau jarak ya. Dengan kilometer itu sama. Kalau gram satuan berat dengan kilogram. Jadi jawabannya adalah menit, jam dengan detik. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Di sini ada jarum pendek ke angka 7 berarti jam 7. Jarum panjangnya ke angka 8. Jam ini kan ada 12 angka, 1 jam 60 menit. Berarti satu angka ini adalah 60 bagi 12 sama dengan 5 menit. Berarti satu lompatan ini berarti 5 menit. Satu lompat lagi 5 menit. Nah, nanti kalau ke angka 8 berarti lompatnya 8. 8 kali 5 40. Berarti ini jam 7 lewat 40 ya. Kita sambungkan. Sekarang yang kedua, jarum pendeknya di angka 1. Jarum panjangnya di angka 3. Berarti jam 1. Nah, 3 itu berarti 3 kali 5, 15. Berarti 1 lewat 15 gitu ya. Ini jarum pendeknya di angka 6. Jarum panjangnya di angka 1. Berarti jam 6 lewat 1 lompatan berarti 5 menit. Jadi jam 6 lewat 5. Ini jarum pendeknya di angka 5 ya. Jarum panjangnya di angka 2. Berarti jam 5 lewat 10. Gampang ya untuk membaca jam. Ini di angka 8 ya jarum pendeknya. Jarum panjangnya di angka 4. Berarti jam 8. 4 kali 5 adalah 20. Jadi jam 8 lewat 20. Satu lagi di sini jam 10. Ya, karena jarum pendeknya di angka 10. Jarum panjangnya di angka 9. Berarti jam 10 lewat 9 kali 5, 45. Berarti 10, 4, 5. Kita hubungkan. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Jam 8 lewat 15. Berarti kita cari yang jarum pendeknya di angka 8. Angka 8 berarti ini ya, angka 8. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 2 dengan ini. Sekarang 15. 15 itu berarti 3 kali melompat. 15 bagi 5 kan 3. Berarti 8 lewat. Nah, jarum pendeknya di 8. Jarum panjangnya di angka 3. Berarti jawabannya yang D. Ya. Jam 2 lewat 22. Berarti kita lihat jarum pendeknya di angka 2. Jarum pendek di angka 2. Nah, ada ini. Jarum pendeknya di angka 1 ini. Nah, ini nih. Ya, yang I. Nah, jarum panjangnya di angka 4 lebih. Kalau 4 itu kan 4 kali 5 20. Ini 22 berarti betul. Berarti yang I jawabannya. Sekarang jam 4 lewat 55. Berarti jarum pendeknya di angka 4. Mana angka 4? Ya. Nah ini. Sudah mau jam 5. 55 berarti di angka 11. 11 bagi 55 dibagi 11 adalah 5. Jadi di sini ya. Berarti jawabannya yang E. Dan seterusnya. Sama. 7, 19. Berarti lihat di angka aja. Di angka
7 ya, jarum pendeknya. Ini jarum panjangnya mau mendekati 4, berarti itu kan kalau 4 pas dia 20. Jadi jawabannya yang A. 142 berarti jawabannya yang G ya. Jarum pendeknya di 1, jarum panjangnya di angka 8 lewat. Karena 8 kali 5 adalah 40. Sekarang 1236. Berarti jarum pendeknya di angka 12. Ini nih ya. Di angka 12 lewat. Jarum panjangnya di angka 7. Kalau 7 kan sudah 35. Ini lewat dikit berarti dia 36. Jadi yang J jawabannya. Jam 3 lewat 12 berarti yang B ya, betul. Jam 8 lewat 4 berarti yang F ya. Jarum pendeknya di 8, jarum panjangnya mau mendekati angka 1. Kalau pas angka 1 kan berarti 5 dia. 637 berarti yang C ya. Jarum pendeknya di 6, jarum panjangnya kalau sampai 7 kan 35 ya. 5 kali 7 kan 35. Ini 37 berarti dia lewat dikit ya. Lewat 2 menit. 11.47 berarti yang H. Nah, ini ya, jam 11 lewat. Kalau di angka 9 dia 45. Itu ya, mudah-mudahan paham. Halaman 172. Kita lanjutkan. Nah, masih jam menit ya. 1 jam kita berarti 60 menit. 2 jam berarti 2 kali 60 menit. 2 kali 6 adalah 12 berarti tambah 01. Jadi 120. 3 jam berarti 3 kali 60 menit. 3 kali 6 adalah 18 tambah 0 berarti 180. 4 jam berarti 4 kali 6 adalah 24 tambah 0 nya 1 jadi 240. 5 jam berarti 5 kali 6 30 tambah 0 1 ya. Jadi 300 menit. Jadi kita harus tahu 1 jam itu adalah 60 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, 1 jam berarti sama saja dengan 60 menit. 45 menit ya kita tulis lagi 45 menit. Sekarang jumlahkan. Ini bisa dijumlahkan karena satuannya sama. Menit dengan menit. 60 tambah 45 berarti 105. 2 jam berarti 2 kali 60 berarti 120 menit. Sekarang 50 menitnya kita tulis lagi. Ya. Sekarang menitnya sudah sama, 120 tambah 50. Jadi 170. Gampang ya. 3 jam berarti 3 kali 6 tadi 180. Tambah dengan 5. Ya, berarti 185. 6 jam 16 menit berarti 6 jam dirubah ke menit. 6 kali 6 berarti 360 menit. Ditambah 16 ya. Berarti totalnya 376. Kalau 7 jam berarti 7 kali 6 420 ya. 7 kali 6 42 ditambah 0 nya 1. 60 menit kita tulis lagi 60 menit. Nah, 420 tambah 60 480 menit ya. Jadi gampang ya. Jadi jam rubah ke dalam menit. Jadi kalau mau menjumlahkan ya menit dengan menit, kalau jam dengan jam juga. Tidak bisa jam dengan menit dijumlahkan. Jadi satuannya harus sama. Kita lanjutkan. Ubah satuan menit menjadi jam. Tadi jam ke dalam menit, sekarang menit ke dalam jam. 60 menit berarti tadi 1 jam. 120 berarti 120 dibagi 60 berarti 2. Karena kan 1 jam adalah 60 menit. 180 menit berapa jam? Berarti 180 dibagi 60 berarti 3 ya. 300 dibagi 60 berarti 5.
Ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, 70 menit kita bisa pecah menjadi 60 menit dengan 10 menit. Pinter ya. Supaya apa? Supaya yang 60 menit kita rubah menjadi ke jam, menjadi 1 jam, 10 menitnya kita tulis lagi. Jadi 70 menit itu sama juga dengan 1 jam 10 menit. 160 mendekati 160 berarti kelipatan berapa 6-nya? Kelipatan 2, 6-nya 12 berarti 120. Ditambah berapa sisanya? Tambah 40. 120 adalah 2 jam 40 menitnya kita tulis lagi. Jadi 2 jam 40 menit. 214 menit berarti yang mendekatinya kelipatan jadi 3 kali 6-nya 18 berarti 180. 214 kurangi 180 adalah 34. 180 ke dalam jam berarti adalah 3 jam. Menitnya kita tulis lagi 34. Itu ya, gampang ya. Kalau 330 ya 300 dengan 30. 300 berarti 5 jam. Menitnya kita tulis lagi 30. 5 jam itu dari mana Pak? 300 dibagi 60 ya. 420 kita rubah menjadi 420 pas ya. 0 menit. 420 berapa jam bagi 60 berarti itu 7. Menitnya berapa? Menitnya 0 ya, karena sudah habis dibagi 60. Itu ya, halaman 182. Kita lanjutkan. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangi waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan. Ini contohnya 7 jam ditambah 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Jadi caranya jam kita jumlahkan dengan jam, yang menit kita jumlahkan dengan yang menit. Nanti jumlahkan jamnya berapa, menitnya kita jumlahkan ya. Seperti ini, 7 tambah 2 9, 20 tambah 30 50. Kenapa ini 20 dengan 30? Karena satuannya menit sama. Ini 9 jam 50 menit bisa kita tulis 9 jam 50 menit ya. Sekarang nomor 2, 3 jam 25 menit tambah 5 jam 30 menit. Berarti yang jamnya angka 3 dengan 5 kita jumlahkan menjadi 8. 25 kita jumlahkan dengan 30. 25 ditambah 30 adalah 55. 8-nya kita tulis lagi ke sini. 55-nya kita tulis lagi ke sini. Jadi kita bisa satukan 8 jam 55 menit. Gampang ya. Jadi 3 jam 25 menit tambah 5 jam 30 menit adalah 8 jam 55 menit. Nomor 3. 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit. Sama, yang 7 kita tambah dengan 3, yang 40 kita tambah dengan 20. 7 tambah 3 adalah 10, 40 tambah 20 adalah 60. 10 jam tambah 60 menit. Nah, 60 menit sama juga dengan 1 jam. 1 jam ini kita jumlahkan ke 10 ini. Jadi 11 jam. 11 jam 0 menit ya. Jadi 7 jam 40 menit tambah 3 jam 20 menit itu sama saja dengan 11 jam 0 menit. Berempat. Sama 5 jam 23 menit tambah 3 jam 50 menit. Jam dengan jam. 5 tambah 3 8, 23 tambah 50. 23 tambah 50 adalah 73. Nah, yang satu 8 jam, yang satu 73 menit. Nah, ini kan sudah lewat dari 60, berarti kita bisa pisahkan. Yang 60-nya kita pisahkan menjadi 1 jam. Tambahkan ke yang 8 jadi 9 jam. Sisanya tadi 73 kurangi 60 berarti 13. Jadi 9 jam 13 menit.
Nomor 5, 7 jam 41 menit tambah 8 jam 30 menit. 7 kita tambahkan dengan 8, 41 dengan 30, sama. Jadi 15 jam 71 menit. 71 kita rubah lagi, karena sudah lebih dari 60. 1 jamnya masukkan ke 15, jadi 16. 16, sisanya kan ada 11 ya. 71 kurangi 60 adalah 11. Jadi 16 jam 11 menit. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 6. 30 menit tambah 40 menit ya 70 menit. 70 menit kita bagi 2, 60 dengan 10. 60-nya yang 1 jam, 10-nya yang 10 menit. Nomor 7, 50 tambah 45 ya 95. 60-nya kita pisahkan, 35-nya kita pisahkan. 60-nya menjadi 1 jam, 35 menitnya kita pisahkan. 2 jam 20 menit kurangi 1 jam 50 menit. Berarti jam dengan jam kita kurangi 2 kurangi 1 adalah 1 ya. Nah, kita lihat dulu di sini. 20 menit kurangi 50 menit ini tidak bisa ya. 20 menit kurangi 50 menit nggak bisa. Karena lebih kecil. Maka 20 menit ini kita ambil 60 menit dari yang 2 jam ini. Jadi 20 tambah 60 jadi 80. Jadi 2 jam 20 menit kita bisa rubah jadi 1 jam 80 menit. Ini supaya bisa dikurangi menitnya. 80 menit kurangi 50 menit kan bisa. Jadi 30 menit. 1 jam kurangi 1 jam adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0 jam 30 menit. 5 jam 15 menit kurangi 2 jam 25 menit. Ini sama dengan nomor 8. Ini menitnya lebih kecil. 15 kurangi 25. 15 kurangi 25. Kita ambil 1 jam dulu dari sini. Dari 5 jam. 60 ke 75. Jadi 75. Ya, 75 itu 60 tambah 15. 75 kurangi 25 bisa menjadi 50. 4 kurangi 2 menjadi 2. Jadi 2 jam 50 menit. 6 jam 10 menit kurangi 2 jam 5 menit. Nah, 10 menit ini 5 menit langsung saja ini mah. Gak harus seperti nomor 8 dan 9. 10 kurangi 5 adalah 5. 6 kurangi 2 adalah 4. Jadi 4 jam 5 menit. Nomor 11. Ini menitnya 40 menit, 45. Berarti kita harus pinjam dulu 60 menit dari yang 9. 60 tambah 40 adalah 100. Yang 9 jam kita ambil 1 menjadi 8 jam. 8 kurangi 4 adalah 4. 100 kurangi 45 adalah 55. Jadi jawabannya 4 jam 55 menit. Jadi mudah-mudahan ya ada gambaran. Jadi jam dengan menit. Kalau pengurangan sama jam dengan jam, kita kurangi menit dengan menit. Tidak bisa jam dengan menit langsung kita kurangi karena satuannya berbeda. Kita lanjutkan. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul, berarti jam 8 saja ditambah 2 jam. Jam 8 kita tulis 08.00 menit. 2 jam kita tulis 02 tambah 00 menit. 08 tambah 02 berarti 10 00 berarti jam 10 nanti. Ya. 4 jam sebelum 6.20. Kalau sebelum berarti 6.20 dikurangi 4 jam. 20-nya kurangi 0 adalah 20. 6 kurangi 4 adalah 2. Jadi jam 2 lewat 20. Yang C, 45 menit setelah 4.15. Kalau setelah berarti ditambah. 4.15 ditambah 45. 4.15 ditambah 00.45. 45 itu menit. Jadi 15 tambah 45 adalah 60. 04 tambah 00 adalah 04. 60 menit itu sama saja dengan 1 jam. Jadi ditambahkan ke angka 4 jadi 5 jam. Jadi jam 5 gitu ya. 3 jam setelah pukul 01.20 berarti ini
kita tambahkan 01.20 tambah 3 berarti 04.20. 1 jam sebelum 09.10 berarti ini dikurangi ya. 09.10 kurangi 01 berarti 08.10. 50 menit setelah pukul 10.40 berarti kalau setelah ditambah 40 tambah 50 adalah 90. Jadi jam 10 lewat 90. Nah, 90 menit kan sudah lebih dari 60. 60 nya kita masukkan ke 10 jadi 1. Jadi 11 sisanya 9 kurangi 60 sisanya 30. Jadi 11.30 ya. Jadi 10.40 ditambah 50 itu jadi jam 11.30. Kita lanjutkan. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nomor 1, awal turun hujan. Awal hujan turun pukul 5.30, hujan berhenti 6.45. Lama hujan turun ya, kita kurangi saja. 6.45 dikurangi 5.30 ya. 6.45 kurangi 5.30 ya, 45 kurangi 30 ada 15. 6 kurangi 5 adalah 1, berarti jam 1. Jadi lama hujan turun itu 1 jam 15 menit ya. Mulai hujan turun 8.15, hujan berhenti 9.55, sama kita kurangi saja. Jadi 55 kurangi 15 40, 9 kurangi 8 adalah 1. Jadi lamanya hujan turun itu 1 jam 40 menit. Yang ketiga sama, kita kurangi 14.25 kurangi 12 16. Jadi 25 kurangi 16 adalah 9. 14 kurangi 12 adalah 2. Jadi 2 jam 9 menit ya. Yang keempat sama, kita kurangi 18.25 kurangi 16. 25 kurangi 0 ada 25. 18 kurangi 16 adalah 2. Berarti lamanya adalah 2 jam 25 menit ya. Nah, mungkin itu saja anak-anakku pembahasan tentang jam dan menit. Mudah-mudahan ada gambaran dan mengerti. Semoga bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi di kunci jawaban berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.